Halo teman-teman semuanya, di sini saya Marcel. Saya akan memberitahukan kalian langkah-langkah untuk meng-create data dari perusahaan baru di kertas lembar kerja kalian. Create, maka muncul tampilan seperti ini. Dia ada introduction-nya, klik next. Nah, di sini kalian akan diminta oleh aplikasinya untuk informasi dari perusahaan kalian. Jadi kita langsung aja dari nama perusahaannya, yaitu CV Dewata Effort. Lalu untuk alamatnya di Jalan Nakula 220 Denpasar. Selanjutnya untuk nomor teleponnya di 0361 220 3267. Untuk nomor faxnya juga 0361 3267. Untuk alamat email kunci@dewa.com. Selanjutnya, jika ini semua sudah terisi, kalian bisa klik next. Nah, di sini kalian akan diminta untuk menginput periode dari pembukuan akuntansi suatu perusahaan yang akan kalian input. Jadi yang pertama itu adalah tahun keuangan di perusahaan kalian. Di sini dari data CV Dewata Effort, dia tuh di 2016, tahun 2016. Selanjutnya di bulan terakhir atau bulan penutup buku itu ada di Desember. Selanjutnya bulan awal mulainya conversion month-nya di Januari. Selanjutnya ada periode accounting. Biasanya di sini ada dua, yaitu ada 12 sama 13. Tapi sesuai dengan yang ada di data, dia pakai 12, jadi kita pakai 12. Ini udah sesuai sama pilihan data perusahaan, kita tinggal klik next. Selanjutnya, di sini dia akan mengkonfirm lagi sekali apakah sudah benar datanya. Dia akan mengonfirm kembali jika memang sudah benar, kita bisa klik next. Jika belum atau merasa ragu ingin membuat perubahan, bisa back. Jangan cancel, nanti kalau cancel kita kembali ke awal. Nah, selanjutnya ini ada opsi untuk membuat list akun kita. Di sini ada 3 opsi. Yang pertama itu apakah kita sendiri ingin membuat akun list tapi dengan acuan yang disediakan dari aplikasi ini. Yang kedua, atau dia ingin mengimport akun list yang udah ada di perusahaannya. Jadi jika kalian udah ada akun list sebelumnya bisa diimport aja langsung ke sini. Jadi nanti aplikasinya udah nggak menyediakan akun lagi. Atau yang ketiga itu adalah kita membuat akun kita sendiri, akun list kita sendiri. Jadi karena di sini kita akan membuat semuanya dari awal, jadi saya memilih opsi yang ketiga yaitu I would like to build my own account list. Kita klik next. Nah, selanjutnya ini ada pilihan untuk create your company file. Jadi di sini untuk naruh di mana file ini akan kalian simpan, di folder mana, di C atau di D. Ini udah sesuai sama yang saya inginkan, jadi kita klik next, tidak usah di change. Nah, selanjutnya ini ada pilihan your company file has been created. Berarti perusahaan kita filenya itu sudah dibuat, jadi kita tinggal milih conclusion-nya atau pengerjaannya mau pakai setup assistant atau command century. Jadi karena di sini saya biasa menggunakan command century, jadi saya menggunakan pilihan yang kedua. Nah, jika kalian sudah menginputkan data informasi perusahaan kalian dari awal, setelah klik OK akan muncul tampilan seperti ini. Langkah pertama yang kalian lakukan setelah ini adalah membuat list account dan juga mengubah nama akun dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Pertama kita klik modul account ini, lalu ke opsi akun list. Nah, di sini saya tidak akan memencet all account seperti ini karena biar nggak bingung, jadi buatnya satu persatu dari per kepala. Yang pertama ada aset. Di sini kita ubah ke bahasa Indonesia, artinya aktiva. Selanjutnya kita klik new. Ini adalah cara cepat untuk membuat nama akun supaya nggak satu-satu close, buat lagi biar seperti itu. Jadi klik new. Pastikan di sini apakah akun kalian yang kalian buat ini header atau detail. Jadi karena di sini akun selanjutnya itu adalah aktiva lancar termasuk header, jadi tetap kita tidak ubah opsinya. Akun tab-nya juga sama, aset, tinggal kita isikan nomor akun yaitu 1000.
Selanjutnya kita berikan nama Diva Lancar. Oke. Kepala akun selanjutnya itu ke akun kedua. Cara ngerjain nama akunnya juga sama seperti yang di kepala satu. Jadi di sini saya akan langsung aja tanpa memberikan step by step karena sama aja pengerjaannya. Kita tinggal ganti ini ke bahasa Indonesia yaitu kewajiban. Kita klik lagi. Ini details, jangan lupa diganti ya. Jadi other liability uang muka penjualan dengan nomor 2101 uang muka penjualan. Selanjutnya untuk akun kepala 3, ini kita ganti di equity-nya menjadi modal. Selanjutnya historical balancing, nomornya udah benar. Ini bahasa Indonesianya artinya saldo keseimbangan. Selanjutnya setelah selesai di equity, kita ke income, akun nomor 4. Kita ganti dengan pendapatan. Klik new, detail account-nya juga sama, kontaknya income, 1100, pendapatan saham. Selanjutnya biaya-biaya itu expense. Akun kepala 6 kita ganti dengan beban operasional. Kita oke dulu, kita lihat di sini. Oke, nggak ada akun yang lain, kita klik new, kita buat header lagi dengan nomor 6000, namanya beban administrasi. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Niptu Sinta Wahinisari dengan NIM 2301101037. Di sini saya mendapatkan bagian untuk membuat link account, di mana link account ini berfungsi untuk menterkaitkan antara satu rekening bank dengan rekening bank yang lain. Untuk yang pertama itu kita bisa membuat account and banking account. Untuk caranya yang pertama yaitu kita klik setup, lalu kita pilih link account dan account and banking account. Nah, untuk di sini jika sudah diklik akan menampilkan wizard seperti berikut. Untuk equity account for historical balancing, ini kita pilih saldo keseimbangan. Untuk cara memilihnya kita klik yang panah bawah ini, lalu dipilih saja saldo keseimbangan, lalu kita klik use account. Dan untuk bank account for electronic payments, kita pilih BNI, caranya sama seperti tadi. Dan untuk bank account for underspot fund, kita pilih bank BCA. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik OK. Oke, untuk selanjutnya yang kedua, kita akan membuat link untuk sales account. Caranya, yang pertama kita klik setup lagi, kita pilih link account, lalu ke sales account. Untuk di sales account, jika sudah kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dan untuk pemilihan ininya juga akan sama. Kita klik piutang usaha, lalu use account, dan untuk bank account for customer receive-nya itu kita pilih kas. Dan ini untuk pendapatan jasa angkutan dan pendapatan jasa denda. Lalu diklik OK. Dan yang terakhir, kita akan membuat link account untuk purchase account. Caranya sama, kita klik setup dulu, lalu klik purchase account, dan ini adalah tampilan jika kita sudah mengklik purchase account. Untuk liability account for tracking payable, kita pilih hutang usaha. Ini sudah, lalu kita use account. Dan untuk bank account for paying billing, itu kita pilih kas, dan ini kita centang, lalu kita pilih beban angkutan, dan yang di sini kita pilih beban denda, lalu kita OK. Baik, yang selanjutnya kita akan membuat kategori layanan. Nah, CV Dewata Evori ini memiliki dua kategori layanan, yaitu yang seminar dan juga wedding organizer. Nah, untuk membuat kategori layanan ini, kita bisa klik di menulis, lalu kita pilih job. Nah, di sini sebelumnya memang saya sudah membuat kategori layanan. Nah, untuk membuat kategori layanan baru, teman-teman bisa klik menu new. Lalu di sini teman-teman bisa klik, bisa tuliskan WO misalnya. Lalu di enter dan nanti di job name-nya ini teman-teman bisa buat wedding organizer.
Jika sudah, nanti kita klik OK. Nah, ini karena saya sudah buat, nah maka hasilnya akan seperti ini. Di sini kita tuliskan WO dan job name-nya Wedding Organizer. Dan jika sudah, kita klik OK. Sama juga seperti yang untuk seminar, caranya sama seperti yang Wedding Organizer. Dan jika sudah, nanti dia akan muncul dua bagian seperti ini. Dan teman-teman bisa hapus. Halo semua, saya Ketut di tim Karkamarani dengan nomor 301010225. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginput atau memasukkan data customer dan data supplier ke kartu piutang. Yang pertama yaitu data customer. Pada menu utama kita pilih card file, lalu kita klik card list. Karena pertama-tama kita akan menginput data customer, maka kita pilih kartu customer. Lalu kita pilih new. Pada card type di sini auto terisi customer karena karena tadi kita memilih kartu yang customer. Lalu sesuai pada buku bantu customer atau kartu piutang dagang per 1 Januari 2016, kita inputkan nama customer yang pertama yaitu Yayasan Bisnis Indonesia. Lalu pada card ID kita isikan dengan C1. Pada alamat sesuai buku bantu kita isi Jalan Pulau Bali, nomor 35, lalu city-nya kita isi dengan Denpasar, state-nya kita isi dengan Bali, dan country-nya kita isi dengan Indonesia. Lalu nomor teleponnya juga kita inputkan sesuai pada buku bantu yaitu 0361 234 567. Lalu kalau sudah selesai kita klik OK. Nah, lalu data yang kita inputkan tadi akan tertera pada kartu list customer. Selanjutnya untuk customer yang kedua kita klik new lagi. Lalu kita masukkan namanya yaitu Ratna dan Galih. Pada card ID kita isi dengan C2. Lalu pada alamat sesuai buku bantu yaitu Jalan Singgalang, nomor 30, city-nya kita isi dengan Denpasar, state-nya kita isi dengan Bali, lalu country-nya kita isi dengan Indonesia. Dan nomor teleponnya 0361 345 346. Lalu pada saat kita OK akan tampil tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menginput data supplier. Sama seperti customer tadi, kita klik new. Karena di sini kita akan menginput data supplier, maka card type-nya akan langsung berubah. Di sini supplier. Sesuai buku bantu, nama suppliernya adalah UD Berkah. Dengan card ID-nya nomor S1. Address-nya yaitu Jalan Imam Bonjol. Nomor 458 dan city-nya kita isi dengan Denpasar. State-nya Bali. Dan country-nya Indonesia. Nomor telepon sesuai buku bantu adalah 0361 689 689. Lalu kita klik OK dan datanya sudah terinput. Selanjutnya saya akan memasukkan saldo awal neraca yang kita lakukan dengan cara pertama kita klik setup, balance, lalu account opening balance. Di sini akan tertera akun list yang sudah kita buat tadi dan kita akan menginputkan saldonya sesuai pada nama akun. Yang pertama yaitu pada akun kas, kita akan inputkan sebesar 3.500.000. Lalu Bank BCA 20.890.000. Lalu Bank Mandiri yaitu 30.500.000. Lalu pada piutang usaha 10 juta. Nah, pada cadangan kerugian piutang karena di sini nominalnya minus, maka kita isikan tanda kurung yaitu tanda kurung 1 juta. 1 juta. Selanjutnya piutang karyawan 1.500.000. Selanjutnya persekot sewa yaitu 5 juta. Nah, pada kendaraan ini 15 juta.
Pada peralatan 7 juta. Pada utang usaha 9 juta. Lalu PPN keluaran yaitu 8.240. 8.240. Nah, pada PPN masukan ini juga minus, jadi kita isikan kurung 10.680. Lalu hutang gaji karyawan 0. Nah, di sini pada modal di store kita isikan 30 juta. Dan pada laba ditahan yaitu 55.830. Nah, pastikan di sini tidak tertera angka, maka artinya saldo opening balance kita sudah balance jika di sini sudah tertera angka 0. Jadi tidak ada yang selisih. Kalau kita sudah klik OK, berarti saldo awal sudah kita inputkan. Selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal hutang dagang atau kartu hutang. Untuk caranya kita pilih setup pada menu bar, lalu ketik balance dan supplier balance. Nah, untuk di sini kita sudah buat UD berkah, lalu kita add purchase. Di sini kita pilih UD berkah, lalu use supplier. Nah, untuk memonya di sini kita buat saldo awal. Enter, lalu including text-nya di sini kita tuliskan 9 juta. Lalu text code kita ganti menjadi no reportable, lalu use text. Dan jobnya kita pilih di sini dia seminar. Kita klik use job dan klik record. Oke, di sini kita akan memasukkan saldo awal piutang dagang. Dengan yang pertama, kita akan klik menu setup, lalu pilih balance dan customer balance. Nah, untuk di sini kita langsung saja klik add sale. Di sini kita masukkan untuk customer-nya. Yang pertama itu Galinda Ratna, lalu kita use customer. Nah, di sini karena sudah muncul seperti ini, kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 1 Januari 2016. Lalu untuk memonya di sini kita buat saldo awal. Dan including text-nya itu sebesar 7 juta. Nah, untuk text code-nya ini kita mengganti menjadi NT. Oke, dan untuk job-nya kita pilih dia wedding organizer. Lalu kita klik record. Untuk yang selanjutnya itu ada di seminar mandiri. Untuk seminar mandiri caranya sama, yaitu kita klik add sale, lalu pilih seminar mandiri. Nah, dan sini tanggalnya juga udah kita ganti menjadi 1 Januari 2016. Untuk memo, kita isikan juga saldo awal. Dan untuk total including tax-nya di sini sebesar 3 juta. Untuk text code sama, kita buat dia no reportable. Dan jobnya kita pilih seminar. Lalu klik record. Untuk transaksi yang pertama, itu kita klik menu purchase, dan kita pilih pay bills. Nah, untuk di sini, pay from account-nya tadi karena dipilih Bank Mandiri, ini kita ubah menjadi Bank Mandiri. Nah, lalu untuk supplier-nya kita pilih UD Berkah. Dan jangan lupa untuk mengganti tanggalnya yaitu 10 Januari 2016. Untuk amount-nya ini sebesar 5 juta rupiah. Di sini kita klik untuk ini 5 juta dan harus pay total dan out of balancing-nya kita sesuaikan.
0. Dan jika sudah out of balance-nya 0, kita pilih record. Selanjutnya, saya akan menginput transaksi pada tanggal 13 Januari, yaitu membayar biaya telepon sebesar 380.000 dan biaya listrik sebesar 500.000 dari akun kas. Transaksi ini dilakukan oleh pihak keuangan atau kasir. Pertama, kita klik banking, lalu spend money. Pada pay from account, kita pilih kita mau ambil uang dari akun mana, yaitu akun kas. Kita pilih use account. Lalu pada memo kita isikan dengan biaya telepon dan listrik. Pada tanggalnya kita isi sesuai tanggal, yaitu 13 Januari 2016, dan amount-nya adalah total dari kedua beban, yaitu 880.000. Setelah itu kita pilih nama account. Yang pertama beban telepon sebesar 380.000. Dan nama account yang kedua yaitu beban listrik sebesar 500.000. Jangan lupa untuk menghilangkan centang pada tanda teks instruksif karena kita tidak menggunakan teks di sini. Lalu check out of balance agar menjadi 0 sehingga tidak ada selisih. Lalu kita klik record. Selanjutnya, pada transaksi ketiga, yakni adalah pendapatan jasa WO, di mana tanggal 14 Januari menangani WO atas Dian dan Tony senilai 55 juta rupiah untuk acara mereka pada tanggal 20 Januari dengan pembayaran DP sebesar 15 juta rupiah, yang sisa pembayaran akan dilunasi pada tanggal tersebut. Jadi modul yang kita buka adalah modul sales, lalu di enter sales. Setelah itu jangan lupa di teks inklusifnya kita hilangkan centangnya, lalu customer-nya, karena di sini belum ada Dian dan Tony, kita membuat customer baru, namanya Dian, Tony, customer kedua, sebentar. Setelah itu kita klik OK. Lalu baru kita pilih customer-nya, yang baru kita use customer dengan nama Dian dan Tony. Setelah itu, untuk tanggalnya, ya ini tanggal 14 Januari 2016. Lalu di description-nya, wedding organizer. Setelah itu kita pilih account-nya, pendapatan usaha sebesar 55 juta. Lalu job-nya di sini wedding organizer. Lalu untuk teksnya kita ganti pakai menggunakan VPN. Untuk teks yang di bawah kita not reputable atau NP. Lalu karena dia membayar DP senilai 15 juta rupiah, jadi di kolom pay today kita isikan nominal 15 juta rupiah. Jadi payment methodnya kita kasih cash. Lalu di balance-nya sisa lagi 45.500.000 rupiah. Setelah ini selesai, kita klik record. Transaksi yang selanjutnya itu di modul sales pendapatan jasa seminar, di mana tanggal 16 Januari mengadakan event seminar nasional tentang cara singkat menghasilkan uang menggunakan media sosial dengan tiket yang sudah laku terjual 540 peserta dengan harga per tiket yaitu 100.000. Oke, untuk mengenter transaksi ini kita ke menu sales, lalu enter sales. Nah, di sini customer-nya kita pilih seminar mandiri.
Lalu deskripsinya ini adalah sama seperti tadi, yaitu cara singkat menghasilkan uang menggunakan media sosial. Lalu, jika sudah, kita pilih akunnya ini adalah pendapatan usaha. Kita use account. Nah, untuk amount-nya ini di sini kita terima yaitu sebesar 100.000 dikali 400 peserta, jadinya 54 juta rupiah. Lalu kita enter. Nah, di sini untuk jenis teksnya ini kita pilih PPN. Lalu pada bagian paid-nya, pay today ini kita pilihkan sebesar 54 juta rupiah dengan pilihan cash. Nah, di sini kalau sudah balance due-nya 0, berarti itu sudah oke. Nah, kita jangan lupa mengubah date transaction-nya itu menjadi 16 Januari 2016. Nah, dan jika sudah, kita pilih record. Transaksi nomor 5, yaitu pada tanggal 17 Januari, transfer uang dari kantong kas selama ini sekitar 20 juta rupiah. Transaksi ini dilakukan oleh accounting. Kita pilih mode account lalu transfer money. Dan tanggal kita isi sesuai tanggal transaksi yaitu 17 Januari 2016. Lalu pada kolom transfer money from, kita isi kas karena kita mentransfer uang dari kantor kas. Lalu transfer money nya kita isi dengan Bank Mandiri karena kita akan mentransfer uang ke Bank Mandiri. Klik use account. Lalu amount-nya adalah senilai 50 juta rupiah. Memonya tetap kita isi dengan money transfer. Lalu kita langsung klik record. Selanjutnya, pada transaksi nomor 6, ya ini adalah pembayaran beban karena di tanggal 18 Januari 2016 melakukan pembayaran sewa gedung untuk pernikahan Dian dan Tony di Santigraha Renon sebesar 20 juta rupiah dan membayar biaya catering dan perlengkapan lainnya senilai 25 juta rupiah melalui transfer Bank Mandiri. Harga sudah termasuk PPN. Jadi modul yang kita buka adalah modul banking. Klik spend money. Lalu untuk pay from account kita gunakan Bank Mandiri. Use account. Lalu untuk tanggalnya adalah tanggal 18 Januari 2016. Amount-nya senilai 45 juta rupiah. Terangannya adalah bayar sewa gedung dan catering. Akun yang digunakan yang pertama adalah pembayaran sewa, yakni termasuk beban sewa di nomor kepala akun 6 1100 use account dengan jumlah amount 20 juta. Selanjutnya beban catering senilai 25 juta rupiah. Untuk teksnya di sini kita gunakan NT, jobnya kedua WO, keduanya isi WO. Setelah ini sudah dikerjakan, teks inklusifnya tidak dicentang ya, lalu kita klik record. Oke, untuk transaksi yang selanjutnya itu ada tanggal 19 Januari, membayar 2 orang pembicara dalam seminar secara singkat menghasilkan uang menggunakan media sosial sebesar 7 juta rupiah dan dana ditransfer melalui Bank BCA yang pajaknya dibebankan kepada pembicara itu sendiri. Selain itu, juga membayar biaya fotokopi berkas untuk rapat sebesar 35.000 rupiah diambil dari kas. Oke, untuk cara penjelasannya kita pilih menu banking, lalu kita klik spend money. Nah, di sini yang pertama pay from account-nya kita ganti menjadi Bank BCA. Lalu amount-nya kita tambahkan 7 juta rupiah. Untuk memo di sini kita buatkan 2 orang
Pembicara seminar mandiri. Jika sudah, kita klik ini, lalu kita pilih akunnya yaitu beban pembicara seminar. Enter. Amountnya 7 juta, dan untuk jobnya kita pilih ASM, yaitu seminar mandiri. Record. Transaksi untuk fotokopi. Nah, ini karena uangnya diambil dari kas, kita pilih kas. Oke. Oh iya teman-teman, sebelumnya tadi saya lupa untuk mengganti tanggal, nanti teman-teman bisa sesuaikan saja tanggal yang di sebelah sini menjadi tanggal transaksi yang terjadi saat itu. Oke, untuk amountnya ini 35.000. Di sini kita buat memo itu bayar fotokopi. Lalu di ACC ini kita pilih dia beban kantor. 35.000, klik record saja. Ini saya ganti tanggalnya dulu menjadi tanggal 19 Januari 2016. Selanjutnya pada transaksi nomor 8, yaitu pada tanggal 20 Januari menerima pelunasan pembayaran pernikahan Dilan dan Tony pada transaksi 14 Januari yang sudah disepakati sebelumnya secara tunai. Transaksi ini dilakukan oleh administrasi penjualan. Pertama-tama kita klik modul sales, lalu receive payment atau penerimaan pelunasan. Pada akunnya kita pilih akun kas, lalu customer-nya Dilan dan Tony. Amount receive-nya yaitu 45.500.000. Payment metode-nya cash. Pada tanggal yaitu 20 Januari 2016. Lalu akan otomatis terinput invoice yang sudah diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2016 sebesar 45.500.000 dan amount apply-nya yaitu 45.500.000. Kita klik record. Transaksi selanjutnya adalah transaksi yang nomor 9, yaitu adalah membayar beban, di mana tanggal 26 Januari bayar gaji pegawai senilai 6 juta rupiah dan bonus pegawai sebesar 1 juta rupiah, karena sudah berkinerja baik melalui transfer Bank Mandiri. Modul yang kita buka untuk transaksi nomor 9 ini adalah modul banking, lalu klik spend money, lalu untuk pay from account kita ganti menggunakan Bank Mandiri. Use account, lalu untuk tanggal kita ganti menjadi tanggal 26 Januari 2016 dengan jumlah amount yaitu 7 juta rupiah. Dengan memo, bayar, gaji, pegawai, dan bonus. Untuk account yang digunakan, yang pertama adalah beban, gaji, dan upah. Senilai 6 juta. Lalu, selanjutnya yang kedua adalah beban, bonus, dan intensif dan bonus karyawan. Use account senilai 1 juta rupiah. Kita klik record. Selanjutnya itu ada di model banking pembayaran beban. Pada tanggal 27 Januari bayar upah tenaga lepas untuk WO sebesar 22.500.000 dan seminar 3 juta melalui kas perusahaan. Langsung saja kita ke input transaksinya. Nah, kita pilih menu banking lalu spend money. Nah, di sini kita pilih ini kas dan teks eksklusifnya ini kita uncentang. Untuk ini kita pilih beban gaji dan pegawai. Beban gaji dan upah. Lalu kita use ini. Dan ini sebesar 2.500.000. Untuk job wedding organizer. Yaitu di beban gaji dan upah sebesar 3 juta. Untuk job seminar. Dan tanggalnya kita jangan lupa ganti di tanggal 27 Januari 2016. Ya sudah, kita klik record.
Lalu transaksi terakhir nomor 11 yaitu pada tanggal 30 Januari, transfer dana yang berada di kas ke Bank BCA sebesar 40 juta rupiah. Transaksi ini dilakukan oleh accounting. Pertama kita pilih modul account, lalu transfer uang atau transfer money. Pada tanggalnya kita isi tanggal 30 Januari 2016. Nah, transfernya dari kas ke Bank BCA sebesar 40 juta rupiah. Memonya kita tetapkan saja money transfer, lalu kita klik record. Selanjutnya, jika kita sudah berhasil menginputkan semua transaksi dari transaksi pertama hingga transaksi terakhir, dan kita ingin mengecek kembali, itu kita bisa klik pada Transaction Journal, lalu klik All. Nah, maka di sini akan diperlihatkan transaksi dari tanggal awal, yakni tanggal 1 Januari 2016, sampai transaksi akhir di tanggal 31 Januari 2016. 30 Januari, maaf, maksud saya. Lalu setelah itu kita akan menampilkan laporan keuangannya dengan cara klik reports yang ada di paling atas ini, di sebelahnya setup, index to reports, lalu kita pilih dari trial balance-nya, kita klik trial balance yang ada di opsi accounts ini, lalu kita klik periodenya Januari, display. Nah, seperti ini, trial balance Januari 2016 di CV Dewata Effort. Selanjutnya, kita akan menampilkan laporan laba dan rugi, profit and loss accrual. Kita klik, kita pilih Januari to Desember. Kita klik display. Maka sudah seperti ini laporan profit and loss dari CV Dewata Effort. Selanjutnya, kita akan menampilkan profit and loss yang jobs. Kita temukan jobs dulu, lalu klik opsi profit and loss. Lalu kita pilih Januari to Desember, kita klik display. Nah, maka akan muncul seperti ini. Net profit and loss-nya Rp7.500.000. Lalu kita klik close. Selanjutnya kita akan membuka laporan neraca. Ke atas lagi, ke standar balance sheet. Kita pilih periodenya yang Januari, kita klik display. Maka balance sheet dari Januari dari CV Dewata Effort adalah ini, sebesar Rp129.415.000.